Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, kembali membuka kenangan akan panasnya rivalitas dengan Valentino Rossi pada musim 2015. MotoGP 2015 menjadi salah satu musim yang sulit dilupakan oleh Marc Marquez, yang kala itu memiliki persaingan panas dengan Valentino Rossi. Tidak hanya di dalam, tensi panas antar kedua pembalap tersebut merembet hingga keluar lintasan. Marquez sendiri sejatinya bukanlah rival utama The Doctor dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2015. Justru rival utama Rossi musim itu adalah rekan setimnya sendiri di Yamaha yakni Jorge Lorenzo. Kendati demikian, hadirnya Baby Alien di tengah-tengah rivalitas dua pembalap pabrikan Iwata Jepang itu menambah panas suasana. Puncaknya terjadi pada GP Malaysia 2015, di mana pembalap asal Spanyol itu crash usai bersinggungan dengan Rossi. Tak ayal, juara dunia 9 kali itu harus mendapatkan sanksi atas insiden yang dikenal dengan sebutan Sepang Clash tersebut. Sanksi yang didapat Rossi adalah, dia harus start dari posisi paling belakang pada seri terakhir di Valencia, Spanyol. Atas hal itulah, pria asal Italia tersebut harus menyerah dalam mendapatkan gelar juara dunia yang ke-10. Di sisi lain, Marquez merasa bahwa kegagalan Rossi menjadi juara dunia pada musim itu, bukanlah berasal dari dirinya. Menurut pemilik nomor 93 tersebut, Rossi sudah tidak memiliki kecepatan yang mumpuni sehingga dia harus mencari kambing hitam. Marquez tak segan mengakui bahwa dirinya kehilangan rasa respek kepada Rossi usai sesi konferensi pers GP Malaysia. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut merasa terbuli atau diserang secara terbuka oleh pengakuan Rossi. Pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP itu menuding Marquez telah bermain-main dengannya. Rossi mendadak menuduh Marquez bermain-main pada GP Australia sepekan sebelumnya, dan sengaja membantu Jorge Lorenzo untuk meraih gelar dunia. Bagi Marquez, tindakan yang dilakukan Rossi pada sesi konferensi pers GP Malaysia, merupakan tindakan tidak sopan. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, melontarkan perang urat syaraf kepada rivalnya, Francesco Bagnaia. Quartararo mengingatkan Bagnaia terkait rivalitas internal dalam satu garasi bersama Enea Bastianini. Persaingan sengit antara Bagnaia dan Bastianini memang sudah terbangun sejak musim lalu. Kedua pembalap Italia itu terlibat duel sengit untuk meraih kemenangan seperti yang terjadi pada GP San Marino dan GP Aragon. Bastianini bahkan lebih dulu mempecundangi Bagnaia yang terjatuh pada GP Prancis. Mau tidak mau, Bagnaia harus siap untuk menghadapi rivalitas tersebut dengan Bastianini dalam satu tim. Keduanya harus saling mengalahkan, selain membawa misi Ducati untuk mempertahankan gelar juara. Bastianini juga menyanggupi bahwa dia akan mengalahkan Bagnaia pada MotoGP 2023. Atmosfer panas di dalam lintasan tersebut dimanfaatkan Quartararo untuk menyerang pikiran Bagnaia. El Diablo mengingatkan Bagnaia bahwa akan terjadi rivalitas sengit dari rekan setimnya sendiri. Quartararo bahkan sudah tidak sabar melihat seperti apa hubungan Bagnaia dan Bastianini ketika sudah dalam satu garasi. Sejauh ini, Bagnaia mengatakan bahwa hubungannya dengan Bastianini baik-baik saja sebagai rekan. Namun situasi tak terduga bisa saja terjadi, apalagi jika keduanya sama-sama ngotot untuk membuktikan yang terbaik di tim. Jika melihat ke belakang, rivalitas internal bisa merusak hubungan kedua pembalap, tatkala Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo di Yamaha. Sebuah dinding besar harus didirikan untuk memisahkan garasi Rossi dan Lorenzo waktu itu. Quartararo sendiri juga harus fokus menatap musim baru, dia juga tidak sabar menjajal versi teranyar YZR M1 pada tes pramusim. Fabio Quartararo memuji kerja keras Yamaha selama musim dingin. Pembalap Yamaha Factory Racing itu siap menguji banyak komponen dalam tes pramusim MotoGP 2023. Suasana hati pemuda Perancis tersebut berubah sedikit lebih baik dibandingkan November lalu, di mana ia kalah dari Francesco Bagnaia dalam perebutan juara dunia, dan menemukan mesin YZR M1 2023 kembali meragukan. Yamaha lantas mempekerjakan Luca Marmorini, spesialis di bidangnya yang punya pengalaman panjang di Formula One. Ia membentuk kelompok kerja untuk merevitalisasi dapur pacu pabrikan tersebut. Yamaha telah mencoba mempertajam motor mereka agar memiliki kecepatan pada dasarnya di lintasan lurus, sehingga Quartararo dan Franco Morbidelli memiliki peluang untuk bertarung, terutama dengan Ducati. Namun, kurangnya keandalan jelas tidak disukai Quartararo. Data yang dapat diekstraksi dari 3 hari shakedown, yang berlangsung minggu ini di Sepang, mengundang optimisme jika memperhitungkan bukti peningkatan kecepatan tertinggi, yang diperoleh Paul Crutchlow, test rider untuk pabrikan Iwata.
Quartararo yang telah menghabiskan 3 pekan terakhir di California, untuk mempersiapkan diri secara fisik, tiba di Malaysia saat hari terakhir shakedown. Dia dapat memverifikasi bahwa, spesifikasi M1 sesuai dengan yang akan dia gunakan sepanjang tes pramusim ini. Sang juara dunia MotoGP 2021 itu, tampak puas dengan reaksi yang dia perhatikan dalam beberapa bulan terakhir. Bukti paling nyata dari hal ini, terletak pada jumlah materi yang harus ia uji dan evaluasi, jauh lebih banyak dari biasanya. Saya dapat mengatakan bahwa, Yamaha telah bekerja sangat keras. Mereka telah mendatangkan banyak suku cadang baru, dan itu adalah sesuatu yang tidak biasa kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir.